Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira dari program Pasca Sarjana Fakultas Manajemen Pendidikan Islam UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu manajemen sumber daya manusia dan bagaimana budaya organisasi, kepemimpinan, serta kesejahteraan karyawan berperan dalam mendorong keberlanjutan lingkungan atau environmental sustainability. Kita semua tahu bahwa perusahaan bukan hanya sekedar tempat untuk bekerja, tapi juga harus berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, terutama dalam hal keberlanjutan. Di video ini, kita akan menyelami bagaimana berbagai elemen dalam manajemen sumber daya manusia, mulai dari budaya organisasi hingga kebijakan kesejahteraan karyawan, dapat membantu menciptakan dampak positif terhadap lingkungan. Jadi, pastikan Anda menonton sampai habis video ini. Pertama-tama, mari kita mulai dengan budaya organisasi. Apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Menurut Morheda dan Griffin menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah the set of value that helps the organization employees understand which action are considerable acceptable and which action unacceptable. Yang artinya adalah bahwa budaya organisasi merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang membantu anggota dalam suatu organisasi untuk memahami tindakan atau perilaku mana yang dapat diterima dan mana saja perilaku yang tidak diterima. Budaya organisasi adalah nilai, norma, kebiasaan yang ada dalam suatu perusahaan. Budaya ini membentuk bagaimana sih karyawan ini berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan bagaimana keputusan dibuat. Dan tentunya bagaimana perusahaan beroperasi dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Budaya organisasi yang baik itu tidak hanya berfokus pada keuntungan semata atau efisiensi semata, tapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Misalnya, perusahaan yang memiliki budaya terbuka dan inklusif akan lebih mudah untuk mengadopsi kebijakan berlanjut, karena karyawan merasa memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kepemimpinan berperan penting dalam menciptakan budaya ini. Pemimpin yang visioner akan mampu mengarahkan perusahaan untuk tidak hanya fokus pada aspek finansial saja, tapi juga keberlanjutan jangka panjang. Pemimpin yang peduli dengan keberlanjutan lingkungan akan membuat keputusan yang berdampak positif, seperti memilih teknologi ramah lingkungan atau menjalankan program pengurangan limbah. Contoh nyata, banyak nih perusahaan besar saat ini sudah mulai mengintegrasikan keberlanjutan dalam visi mereka. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan seperti Unilever atau Patagonia telah menempatkan keberlanjutan sebagai salah satu prioritas utama mereka. Kepemimpinan yang kuat di perusahaan-perusahaan ini telah menciptakan budaya yang mendukung praktek ramah lingkungan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kesejahteraan karyawan. Program kesejahteraan karyawan sudah menjadi bagian yang penting dalam manajemen sumber daya manusia modern. Kesejahteraan ini bukan hanya soal gaji atau tunjangan, tapi mencakup kesehatan mental, fisik, keseimbangan kehidupan, dan juga kesempatan untuk berkembang. Tetapi, apa sih hubungannya antara kesejahteraan karyawan ini dengan keberlanjutan lingkungan? Ternyata, ada keterkaitan yang sangat kuat. Karyawan yang merasa dihargai dan memiliki kesejahteraan yang baik cenderung lebih peduli dengan isu-isu keberlanjutan. Mereka akan lebih aktif mendukung kebijakan ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang bahan-bahan plastik, atau menggunakan transportasi umum. Misalnya, perusahaan yang menyediakan fasilitas transportasi ramah lingkungan seperti sepeda atau kendaraan listrik tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Selain itu, perusahaan yang menerapkan kerja jarak jauh itu lebih fleksibel membantu mengurangi emisi karbon yang berasal dari perjalanan ke kantor yang dilakukan oleh para pekerja. Contoh lainnya seperti Google, sebagai satu perusahaan yang besar, memberi fasilitas yang sangat baik pada karyawannya, mulai dari layanan kesehatan hingga program kesejahteraan mental. Google juga memimpin dalam inisiatif ramah lingkungan dengan mengoperasikan kampus 100% menggunakan energi terbarukan.
mari kita bahas dampak lingkungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan melalui manajemen sumber daya manusia yang baik. Nah, perusahaan tidak hanya harus memperhatikan keberlanjutan dalam operasi mereka, tapi juga bagaimana mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi sumber daya manusia. Beberapa contoh dampak positif yang dapat dilakukan perusahaan melalui sumber daya manusia antara lain, yang pertama adalah pengurangan jejak karbon. Perusahaan dapat mengurangi jejak karbon ini, mereka dapat mendorong kebijakan-kebijakan untuk bekerja jarak jauh atau penggunaan kendaraan listrik, atau bahkan mendorong karyawan untuk menggunakan transportasi umum ketika mereka berangkat dari rumah menuju kantor ataupun sebaliknya. Yang kedua adalah efisiensi energi dan juga pengelolaan sumber daya alam. Program pelatihan karyawan untuk efisiensi energi, pengurangan limbah, dan juga pengelolaan air yang lebih baik sangatlah penting. Ketika karyawan ini dilibatkan, mereka akan lebih sadar akan dampak tindakan mereka terhadap keberlanjutan lingkungan. Dan yang ketiga adalah pengelolaan limbah dan daur ulang. Perusahaan-perusahaan besar mendorong program pengurangan limbah dan juga mendaur ulang barang-barang kantor yang sudah tidak terpakai atau bahkan barang-barang bekas yang bisa didaur ulang dan masih bisa digunakan kembali. Nyatanya adalah IKEA. Dalam upaya untuk mengurangi jejak karbonnya, tidak hanya mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam proses produksinya, tapi juga mendorong karyawan mereka untuk lebih sadar akan keberlanjutan melalui program pelatihan dan fasilitas kerja yang mendukung praktek ramah lingkungan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan hari ini? Bahwa manajemen sumber daya manusia ini tidak hanya tentang pengelolaan karyawan, tapi juga berperan penting dalam menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan. Dengan budaya organisasi yang baik, kepemimpinan yang visioner, serta kebijakan kesejahteraan yang mendukung, perusahaan bisa menciptakan dampak positif tidak hanya untuk karyawan, tapi juga untuk lingkungan. Keberlanjutan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dan perusahaan yang mengintegrasikan keberlanjutan dalam setiap aspek organisasi mereka, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia, akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar di masa depan. Ketika karyawan merasa dihargai, diberdayakan, dan terlibat dalam upaya keberlanjutan, mereka akan berkontribusi lebih banyak untuk menciptakan perubahan yang nyata. Jadi, mari kita semua bekerja sama untuk memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tapi juga menjadi bagian dari budaya kita sebagai individu dan bagian dari organisasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.